Kenapa semakin dewasa, semakin sedikit teman? Waktu kecil, mencari teman terasa sangat mudah. Kamu tinggal duduk sebangku, main bola bersama, atau sekadar meminjam pensil. Dan tiba-tiba, kalian jadi sahabat. Tapi semakin dewasa, sesuatu berubah. Lingkaran pertemanan mulai mengecil, chat mulai jarang dibalas, ajakan nongkrong semakin sulit disamakan. Dan tanpa sadar, orang-orang mulai menghilang satu persatu. Sampai di satu titik kamu melihat daftar kontakmu dan sadar kalau kamu sebenarnya tidak benar-benar dekat dengan banyak orang lagi. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Apakah orang dewasa memang lebih dingin? Atau sebenarnya ada sesuatu di dalam otak manusia yang berubah seiring usia? Jawabannya, iya. Dan semuanya dimulai dari satu fakta sederhana. Otak manusia punya batas sosial. Seorang antropolog bernama Robin Dunbar menemukan sesuatu yang menarik tentang manusia. Dia mempelajari ukuran kelompok sosial pada berbagai spesies primata, dan dia menemukan pola yang aneh. Semakin kompleks otaknya, semakin besar jumlah hubungan sosial yang mampu dipertahankan. Ketika rumus itu diterapkan pada manusia, muncul satu angka terkenal yang sekarang dikenal sebagai Dunbar's number. Artinya, secara biologis, manusia rata-rata hanya mampu mempertahankan sekitar 150 hubungan sosial yang stabil. Dan itu bukan berarti 150 sahabat dekat. Di dalam angka itu ada keluarga, teman kerja, kenalan, tetangga, teman lama, dan semua hubungan sosial lain yang memenuhi kapasitas otak kita. Tapi yang benar-benar dekat biasanya hanya sekitar 5 orang. Dan semakin dewasa, kapasitas itu mulai diprioritaskan. Saat kecil, hidup kita sederhana. Sekolah sama, jadwal sama, lingkungan sama, kita bertemu orang yang sama setiap hari. Dan kedekatan sering muncul bukan karena kecocokan mendalam, tapi karena frekuensi. Psikolog menyebut ini mere exposure effect. Semakin sering kita melihat seseorang, semakin besar kemungkinan kita menyukainya. Itulah kenapa teman sekolah terasa begitu dekat. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kalian tumbuh dalam ruang dan waktu yang sama. Namun saat dewasa, semua mulai terpecah. Orang pindah kota, punya pekerjaan berbeda, menikah, sibuk, punya prioritas baru. Dan untuk pertama kalinya, pertemanan membutuhkan usaha sadar, bukan lagi otomatis. Masalahnya, semakin dewasa, energi mental kita juga berubah. Saat remaja, kita punya banyak waktu dan energi sosial. Kita bisa ngobrol berjam-jam tanpa lelah, bisa nongkrong setiap hari, bisa dekat dengan banyak orang sekaligus. Tapi otak dewasa mulai lebih selektif, karena hidup dewasa penuh dengan beban yang tidak terlihat. Pekerjaan, keuangan, keluarga, masa depan, tekanan hidup, dan semua itu memakan energi psikologis. Akibatnya, otak mulai bertanya satu hal penting dalam setiap hubungan. Apakah hubungan ini benar-benar berarti? Itulah kenapa semakin dewasa, banyak hubungan perlahan menghilang, bukan karena konflik, tapi karena tidak cukup kuat untuk dipertahankan. Dan sebenarnya itu normal. Tapi ada alasan lain yang lebih dalam. Semakin dewasa, identitas kita berubah. Waktu kecil, kita berteman karena kesamaan aktivitas, suka game yang sama, sekolah yang sama, kelas yang sama. Tapi saat dewasa, orang mulai berubah menjadi versi dirinya masing-masing. Nilai hidup berubah, tujuan berubah, cara berpikir berubah. Dan kadang, dua orang yang dulu sangat dekat, perlahan menjadi asing. Bukan karena ada yang salah, tapi karena mereka berkembang ke arah yang berbeda. Ini sebabnya beberapa pertemanan terasa sangat natural di masa lalu, tapi terasa dipaksakan saat dewasa. Kalian bukan orang yang sama lagi, dan semakin besar perubahan hidup seseorang, semakin besar kemungkinan lingkaran sosialnya ikut berubah, lalu muncul media sosial. Yang ironisnya, membuat kita terlihat lebih terhubung dari sebelumnya. Kita tahu ulang tahun orang, tahu mereka makan di mana, liburan kemana, punya pasangan baru atau tidak. Tapi anehnya, banyak orang justru merasa semakin kesepian, karena otak manusia tidak dibangun untuk hubungan pasif. Melihat story seseorang bukan hubungan sosial yang nyata, memberi like bukan kedekatan emosional. Hubungan manusia membutuhkan sesuatu yang lebih dalam, waktu, perhatian, dan kehadiran nyata.
Dan itu semakin langka di dunia modern. Kita hidup di era di mana semua orang terkoneksi, tapi sedikit yang benar-benar merasa dipahami. Lalu ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Semakin dewasa, kita juga semakin takut membuka diri. Saat kecil kita lebih spontan, lebih polos, lebih mudah percaya. Tapi pengalaman hidup mengubah itu. Kekecewaan, pengkhianatan, penolakan, pertemanan yang hilang, semua membuat manusia dewasa menjadi lebih hati-hati. Akibatnya, membangun pertemanan baru terasa jauh lebih sulit dibanding masa kecil. Karena sekarang bukan cuma soal cocok atau tidak, tapi soal apakah aman mempercayai orang ini. Dan semakin banyak luka sosial yang dimiliki seseorang, semakin tinggi tembok yang dia bangun. Itulah kenapa banyak